Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formil. Dia akan mengatakan dua alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fikri atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi, kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ember lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya. Itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya. Jadi sekali lagi, ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Ya. Keputusan terhadap Peggy ada kemungkinan dua nanti oleh pengadilan. Ada kemungkinan pengadilan menyatakan Peggy tidak bersalah. Karena apa? 5 terpidana dalam BAP menyatakan Peggy tidak bersalah di BAP tahun 2024. 1 terpidana menyatakan Peggy pelaku. 5 lawan 1 mana yang berlaku? Ya, secara logika hukum, ya harusnya 5 terpidana yang menyatakan Peggy tidak bersalah itu yang berlaku. Jadi ada kemungkinan Peggy itu bebas. Yang kedua, ada kemungkinan juga hakim berpendapat yang penting 2 alat bukti lain, ya, yaitu kesaksian dari siapa? Ya, ada 2 orang saksi. Jadi kemungkinan Peggy itu ada bebas atau mungkin juga tidak bebas. Kalau itu memang hanya target utama, berarti kasus ini akan menguap. 2 DPO sudah tidak diperiksa lagi, sudah tidak ditindaklanjuti lagi, dan kasusnya berakhir begitu saja, dan akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat dan juga bagi keluarga Vina. Sehingga sekali lagi kami tim Hotman 911 berpendapat keadilan dan kepastian hukum tidak bisa lagi didapat walaupun Peggy divonis bersalah atau tidak bersalah. Ya, satu hal yang kami sangat prihatin adalah di dalam putusan pengadilan yang pertama yang 2017 ya, di sana diuraikan peranan dari 2 DPO, diuraikan secara jelas peranan dari 2 DPO. Apakah mungkin itu ngarang? Siapa yang ngarang? Ya kan? Karena semua mengaku sama-sama pelaku, tidak ada pengalihan tanggung jawab. Coba dulu bacakan apa isi fakta persidangan atas 2 DPO. Coba. Namanya siapa? DPO Andi dan DPO Dani. Peranannya apa dalam berkas
pengadilan. DPO Andi dan DPO Dani pada halaman 114 putusan bersama 8 orang pelaku pada hari Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 berkumpul di warung Kuningan. Langsung tidak poin aja. Halaman 114. Apa yang dilakukan? DPO Andi memukul melempari korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina. Itu DPO Andi dan Dani. Itu pemerkosaannya gimana? Melempari itu. Terus DPO Dani untuk pemerkosaannya, DPO Andi mengangkat almarhum Vina, membuka tubuh baju almarhum Vina. DPO Dani membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban almarhum Vina. Sehingga dan tombol daun gue rusak nih masih ini. Di paha Tombol daun. Vina, selanjutnya ditutupi oleh pelaku lainnya. Yang atas justru yang rusak. Jadi di sini jelas peranan dari dua pelaku dan 8 pelaku tindak pidana lainnya tidak pernah mengatakan bahwa pelakunya orang lain, tapi kami lakukan bersama-sama. Orang biasanya mengalihkan tanggung jawab kalau dia mengatakan saya tidak melakukan tapi orang lain. Tapi di sini kan kami lakukan bersama-sama. Sehingga dan ini putusan sudah final, sudah ingkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu Peggy disidangkan, yang kemungkinan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Ya, jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami dituntut sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan polisi mengaku bisa dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nairobi menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah memang seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Itulah inti dari konferensi pers ini. Yang jelas bahwa masyarakat tidak akan mengharapkan kepuasan keadilan apabila tidak dilakukan tim pencari fakta untuk mencari fakta sebenarnya apa sebenarnya rahasia di balik skandal ini. Itu inti daripada konferensi pers ini. Ya, saya kasih contoh. Di dalam BAP tahun 2024, 5 terpidana menyatakan Peggy tidak terlibat. 1 terpidana mengatakan terlibat. 5 lawan 1. Kalau 5 lawan 1, harusnya kan yang menang suara terbanyak dong. Harusnya, walaupun di dalam kuap ya diatur, harusnya Peggy itu tidak tersangka karena 5 menyatakan dia tidak terlibat.
satu menyatakan terlibat, tapi sekarang terus difokus kepada Peggy. Mungkin targetnya oleh penyidik yang penting ada satu orang yang divonis, biar masyarakat puas. Ya. Keanehan kedua lagi, di dalam berkas persidangan BAP dan putusan, semua terpidana mengatakan 11 pelaku DPO itu tidak fiktif. DPO itu tidak fiktif. Ada peranan masing-masing. Tapi di dalam BAP tahun 2024, yaitu sekitar 2 minggu lalu, tiba-tiba 7 terpidana ini menyatakan 2 DPO ini fiktif. Padahal di dalam BAP semua peranannya ada. Bagaimana sampai itu yang membuka celana korban, memerkosa, memupuk, ada semua peranannya. Ada apa ini? Ini nggak bisa lagi hanya dengan pro justisia. Harus ada tim pencari fakta yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden. Kalau enggak ini kasus hanya diputus nanti Peggy bersalah atau tidak, kasusnya menguap begitu saja. Kira-kira intinya itu inti daripada konferensi pers kami ini. Karena sekali lagi, yang ketiga ada yang metos tomber atau metos ada kayak sakit jiwa yang mengatakan seolah-olah tim Hotman 911 itu sudah agak mulai melemah, seolah-olah gara-gara ini kasus terkait kasus narkoba, seolah-olah gara-gara Hotman dulu pengacaranya Teddy Minahasa, itu jelas-jelas orang-orang yang sakit jiwa itu mengatakan itu TikTok. Karena apa? Ya begitu Peggy ditangkap, yang pertama kali meminta agar Peggy itu dibela oleh pengacara kaliber nasional adalah Hotman. Saya yang mengusulkan agar Peggy itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusril sama Otto Hasibuan. Itu usulan dari saya pertama. Kalau saya tidak mau kasus ini terbongkar, saya dalam mungkin ngapain saya usulin pengacara top? Justru saya pengen kasus ini terbongkar habis. Cuma gara-gara ada lampir segala macam itu di TikTok, kemudian ada yang menerima uang segala macam lah katanya. Yang punya TikTok segala macam, udah kaya raya, gue nggak mungkin terima sudukan uang kecil, oke? Gue lebih kaya dari bupati yang kau maksud, nggak mungkin saya terima uang, ya? Gue lebih kaya dari bupati-bupatinya, ya? Saya benar-benar, sekarang ini udah 2 nih fakta bahwa kami benar-benar tinggi kasus ini terbuka. Hotman lah yang pertama meminta agar Otto Hasibuan dan Yusril menjadi pengacara Peggy agar berani di persidangan, agar kasus ini terungkap. Kalau memang saya membelok, saya nggak mungkin mengusulkan pengacara top. Yang kedua sekarang, saya yang mengatakan agar Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta, bongkar sedalam-dalamnya. Kalau hanya formalitas pro justisia, ini hanya akan mengarah kepada Peggy dan kasus ini apa yang terjadi akan tertutup selama-lamanya. Oke, jadi sekali lagi saya somasi kepada orang yang TikTok dan segala macam agar TikTok murahannya ditutup, ya. Udah mukanya aneh-aneh lagi kayak hantu lagi. Ya, kira-kira inti daripada ini. Jadi sekali lagi kasus ini tidak akan terbongkar apa kejadian sebenarnya hanya dengan mengadili Peggy. Walaupun Peggy dinyatakan bersalah. Itu intinya. Ada pertanyaan silakan. Apa? Untuk proses hukum yang berjalan sekarang, yang prosesnya itu apa harus diberikan secara apa? Biar semuanya juga Ya, kan tinggal presiden perintahkan kepada polisi stop dulu sementara, tunda dulu sementara, bentuk tim pencari fakta yang netral dari kalangan ahli pidana universitas. Sesudah tim pencari fakta ini bekerja, ditemukan sesuatu, baru dikasih ke tim penyidik untuk dilanjutkan penyidikan. Jadi sekali lagi, jangan ada yang nanti salah pengertian, dikiranya kita minta dihentikan. Tim pencari fakta inilah yang bisa diharapkan membongkar kasus ini. Nanti temuan mereka dikasih ke penyidik untuk dilanjutkan ke persidangan. Itu. Jadi itu boleh, itu tidak melanggar hukum. Saran untuk membentuk tim pencari fakta baru itu apakah satu halnya menyatakan bahwa penyidik itu tidak netral atau tidak mampu mengungkap? Faktanya sampai sekarang Anda apa yang Anda temui? Faktanya udah terungkap belum? Coba jawab. Ya udah, jawab.
Makanya saya bilang tadi, kalau kasus ini berlanjut sampai pengadilan, hanya akan berakhir dengan satu dari dua kemungkinan. Peggy bersalah atau Peggy tidak bersalah. Tapi tidak akan terungkap kejadian sebenarnya di balik semua ini BAB yang saling bertentangan. Kenapa bisa fiktif? Kenapa dulu disebutkan pelaku yang fiktif ini yang memerkosa, yang membuka celana dalamnya? Itu bahasa siapa? Pertanyaannya, pelaku fiktif inilah yang membuka celana daripada si korban. Oh sekarang fiktif, jadi yang dulu membuka celananya si korban hantu. Itu ada di BAP, itu ada dalam surat dakwaan, itu ada dalam persidangan, itu ada dalam putusan. Dan itu sekarang dengan dinyatakan fiktif, itu sudah dikubur. Tidak? Dengan dinyatakan fiktif, maka itu semua sudah dikubur, tidak akan diperiksa lagi. Konsentrasinya hanya ke Peggy. Seolah-olah yang penting targetnya satu Peggy, udah biar masyarakat puas. Artinya, kalau Peggy pun dinyatakan bersalah, akhirnya kasus ini akhirnya menguap, tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik kasus ini. Ya, harapan masyarakat sebenarnya ingin membongkar kasus ini sedalam-dalamnya, dan itu tidak akan bisa dapat hanya dengan mengadili Peggy. Itu maksud saya. Ya, silakan lagi. Kenapa? Halo bang, sorry bang, nggak bisa ngambil handphone lu. Halo bang. Halo. Makanya saya mengatakan tim pencari fakta inilah nanti yang akan memanggil seluruh terpidana ini, diperiksa secara baik-baik, ya, dan diambil hatinya apa sebenarnya yang terjadi. Ya, Tadi di bawah itu tim pencari fakta ini lah. Karena kalau tim pencari fakta itu kan netral, tidak ada kepentingan. Ya, apalagi kalau tim pencari fakta ini didukung oleh DPR Komisi 3 kita yang sampai sekarang, Komisi 3 kita DPR Komisi Hukum sampai sekarang silent, padahal ini sudah kasus yang sudah merebak di seluruh Indonesia. Tapi yang membidangi hukum di DPR kita diam saja. Sebentar lagi mereka akan berakhir masa jabatannya dan akan dapat uang pensiun seumur hidup. Komisi 3. Sampai sekarang mereka no comment. Tapi demikian juga kami mengkritik pihak universitas, para ahli hukumnya. Kalau waktu Pilpres mereka kumpul di ramai-ramai komentar. Dari universitas pun ahli hukumnya tidak ada satupun komentar. Diam semuanya. Ya, itu yang kami sangat kritik. Padahal begitu banyak profesor hukum pidana di universitas. Ya. Jadi sekali lagi, kunci kasus ini sebenarnya adalah terpidana itu dilindungi, ditanyakan baik-baik, dilindungi, dan yang bisa melindungi itu agar mereka yakin hanya Jokowi. Mereka dipanggil, ditempatkan di suatu tempat, baru kemudian satu-satu dibujuk apa sebenarnya yang terjadi. Toh mereka sudah menjalani hukuman, ya, karena BAP mereka yang dulu sama yang sekarang total bertolak belakang. Pasti ada yang salah, sudah pasti ada yang salah. Nanti nggak? Kalau sudah pasti ada yang salah, tapi kita hanya mentargetkan Peggy, berarti yang salah ini menguap begitu saja. BAP tahun 2016-2017 total bertentangan dengan BAP sekarang. Nah, itu akan didupain begitu aja. Targetnya hanya Peggy, yang penting Peggy disalahkan. Yang ini semua terkubur, semua misterinya terkubur. Jadi agar misteri ini terbongkar, satu-satunya harus dibentuk tim pencari fakta. Yang punya kekuasaan negeri ini hanya Pak Jokowi yang berhak mengatas itu. Karena Pak Jokowi tidak punya kepentingan secara pribadi. Ada lagi? Apa? Saya sekali lagi, kami tidak meminta kasus ini dihentikan. Namun kasus ini tidak akan terbongkar secara keseluruhan kalau penyidikan sekarang dilanjutkan hanya terhadap Peggy, karena hasilnya hanya menyatakan Peggy bersalah atau tidak. Sementara misteri sebenarnya tidak terbongkar. Kenapa dulu tidak fiktif? Kenapa sekarang fiktif? Kenapa dulu dia pelakunya? Kenapa dulu dia memerkosa? Sekarang tidak memerkosa. Itu yang harus dibongkar. Itu yang diharapkan masyarakat. Apa benar ada orang di belakang ini semuanya? Itu yang diharapkan oleh masyarakat.
Kalau hanya sekali lagi kami tidak minta kasus ini dihentikan, hanya dibentuk tim pencari fakta agar menemukan, agar lebih fleksibel, lebih netral menemukan fakta-fakta, terutama 8 terpidana ini harus benar-benar dilindungi, dirayu, ditempatkan di suatu asrama atau apa, baru kemudian di BAP satu-satu agar semua curhat, ya, agar semua curhat. Hanya itu. Tanpa itu kasus ini tidak akan terbongkar. Artinya siap-siap aja bahwa Peggy dibawa ke persidangan, habis itu divonis bersalah, ya udah, kasus case close, kasus pidana selesai. Anda mau begitu silakan. Kalau kami mengatakan bentuk tim pencari fakta dan kami tetap meminta agar pelakunya ditangkap. Kami tidak pernah mundur, kami tidak memihak bupati atau siapapun. Aku Hotman Paris tidak pernah dicopot bupati, aku lebih kaya dari bupatinya. Itu bukan apa? Apa? Saya tidak menduga apapun, tapi BAB ini, Peggy ini tersangka sekarang karena 1 dari terpidana menyatakan dia pelaku, tapi 5 terpidana menyatakan dia bukan pelaku. Ya kan? Ini ada apa ini? Nah kemudian 2 DPO dinyatakan adalah DPO fiktif. Padahal dulu bukan fiktif, dan sampai pelaku DPO fiktif inilah yang memperkosa, membuka celananya segala macam. Ini kok bisa ada dia seperti ini? Membawa korban juga, 2 DPO-nya membawa korban kemana? Yang membawa korban ke jembatan juga 2 DPO ini. Yang membuka celananya juga orang DPO ini, memperkosa juga DPO ini. Ini siapa yang bikin BAP-nya? Kok sekarang tiba-tiba fiktif? Dan ini sudah putusan final pengadilan. Tapi kemarin di Apa? itu bahwa dalam BMA itu tidak benar Pak. Dan itu tidak ada dugaan. Ya itulah makanya tim pencari fakta inilah yang berhasil membongkar itu. Karena penyidik kan pasti punya kepentingan. Yang penting Peggy masuk, selesai tugas saya. Makanya harus tim pencari fakta ini yang benar-benar mencari. Ya apakah mereka ini benar pelaku atau bukan, atau orang lain pelakunya. Kalau itu tidak dibuka, kasus ini akan meluap dengan sendirinya. Sekali lagi, keluarga Vina, kami tetap menganggap penyidikan tetap dilanjutkan, tapi lengkapi dulu bukti-bukti dari tim pencari fakta yang lebih netral. Ya, hanya itu agar 2 berita acara, begitu banyak berita acara yang bertentangan ini bisa terungkap. Tidak masuk di akal penyidikan 2 minggu di 2024 bisa begitu saja menyampingkan BAP, putusan persidangan, putusan pengadilan tahun 2017. Nggak bisa, nggak masuk di akal hukum itu. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Cuma siapa yang salah dan siapa yang salah itu tidak mungkin terbongkar hanya dengan menghukum Peggy. Itu maksud saya. Tidak mungkin. Jadi kalau Anda memang mau kasus ini terkubur begitu saja, ya udah. Tunggu aja Peggy dinyatakan bersalah, file ditutup, selesai. Ya. Jadi di sini maksudnya Bang Hotman mau ada kayak ada banyak kejanggalan yang di kasus ini dalam penanganan kasus ini. Artinya Bang Hotman ini juga mau ada sosok yang menyidik kasus ini juga ikut diperjelas gitu. Kenapa sih menjadi nggak jelas? Yaitu tim pencari fakta ini membongkar misteri dari 2016. Baik penyidiknya, baik motivasinya apa dan kenapa. Kalau ini fiktif, ya. Kenapa di BAP tahun 2016 begitu rapi perlakuan dari uraian kelakuan dari fiktif itu? Bahkan disebutkan membuka celana. Masuk di akal enggak? 7 terpidana mengarang cerita bahwa 2 fiktif inilah yang membuka celana. Nggak mungkin kepikir ke sana lah. Kecuali dia mengatakan pelakunya itu yang 2 orang ini, kami tidak bersalah. Ini kan mereka sama-sama ngaku. Orang biasanya melimpahkan tanggung jawab kalau dia menyatakan dirinya tidak bersalah. Ini enggak. Jadi memang misterinya sangat dalam. Ada apa ini? Siapa yang membuat BAP ini tahun 2016? Itu pertanyaan utama. Siapa yang membuat BAP ini 2016? Kok bisa rapi begini? Ya, uraiannya semua lengkap. Tapi kalau sekarang dengan hitungan beberapa hari 2014 dinyatakan fiktif, berarti semua hasil persidangan
yang 2016 itu dinyatakan otomatis gugur. Ya, gugur. Fakta persidangan berarti berubah. Ya, ya harusnya yang 7 orang ini harusnya buru-buru aja mengajukan PK dong. Buru-buru mengajukan PK. Jadi Ya, penyidik yang awal mengarang itu. kenapa? Penyidik yang menangani kasus ini pertama-tama itu banyak mengarang ya. Kita itu tugas dari tim pencari fakta. Tapi uraiannya ini sangat lengkap. Ya. Sangat jelas. Aku juga bingung. Kalau orang rame-rame memerkosa, masa masih ingat sih siapa yang duluan? Hah? Ini bahasa siapa ini? Coba kalau 8 orang memerkosa, di BAP ditulis, aku duluan yang merawani, kata yang satu. Yang satu bilang, sampai sperma gua muncrat ke pahanya, katanya. Coba, itu bahasa siapa itu? Masa sampai ingat segitu rapinya? Iya kan? Jadi kita BAP 2016 itu kita curiga. Itu benar nggak itu BAP kejadian sebenarnya gitu? Jadi sekali lagi sebagai pengacara yang sudah berpraktek 2 tahun, kasus ini tidak bisa lagi dibongkar permasalahannya hanya dengan proses pro justisia hukum acara pidana. Karena hukum acara pidana hanya mengatakan kalau sudah ditemukan 2 alat bukti selesai. Begitu. Sekarang ini Peggy ada saksi, sudah dipanggil psikolog, sudah dipanggil, katanya sudah tes kebohongan. Nanti akan terulang lagi kasus kopi sianida. Ya, yang akhirnya psikolog yang menyatakan dia bersalah, katanya. Ya. Itu. Jadi target utama penyidik itu hanya Peggy sekarang ini. Ada lagi? Sekali lagi keluarga Vina setuju agar Bapak Presiden memenuhi rasa tuntutan keadilan dari rakyat untuk membentuk tim pencari fakta. Tim pencari fakta ini nanti bekerja sesudah ditemukan, hasilnya dikasih kepada penyidik. Penyidikan kemudian dilanjutkan dan dibawa sidang. Kami tidak minta dihentikan penyidikan, justru kami ingin membongkar sampai ke akar-akar. Kalau berdasarkan penyidikan sekarang, sudah pasti akhirnya hanya satu, Peggy. Kasusnya tidak akan terbongkar lagi, terkubur sudah. Oke bos, selesai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.